Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Farudin dan dari Prodi PGMI 2B Institut Pesantren Matholiul Falah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi IPA yang bertema benda dan sifatnya. Yang pertama itu mengenai bentuk-bentuk benda. Yang pertama ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-ciri benda padat sebagai berikut. Sebentar, saya punya contohnya benda padat. Contoh ini. Jadi pertama, benda padat memiliki massa. Jadi semua benda ini jika ditimbang itu memiliki berat. Yang kedua, benda padat mempunyai tingkat kekerasan seperti ini, batu. Batu ini keras karena padat. Yang selanjutnya, benda padat mempunyai bentuk dan volume tetap. Ini batu memiliki bentuk yang seperti ini. Selama batu ini tidak dihancurkan, ya bentuknya tetap segini dan volume tetap. Itu juga benda yang lainnya. Selanjutnya apa ini? Benda padat bisa berubah wujud menjadi benda cair dan gas. Contohnya seperti ini. Ini es batu. Es batu ini padat, lalu jika terkena sinar matahari akan cair menjadi air mineral seperti ini. Ya, saya taruh bawah lagi. Terus yang benda padat menjadi gas, contohnya kapur barus. Ya, ini kapur barus ini jika didiamkan di dalam suatu ruangan ini akan lama-kelamaan ini hilang, nggak padat lagi karena menjadi gas. Ya, selanjutnya mengenai benda cair. Benda cair, ciri-ciri yang pertama, benda cair dapat dirasakan. Itu contoh. Kopi, ya, kopi, teh dan lain sebagainya. Ini saya rasakan dulu biar tahu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Jadi benda cair itu memiliki rasa seperti kopi, teh, air, ini rasanya berbeda-beda. Selanjutnya, benda cair memiliki massa seperti ini. Air mineral yang di dalam aqua ini, botol aqua ini, dia timbang itu memiliki berat. Selanjutnya, benda cair selalu menempati ruang dan waktunya seperti ini. Jika benda cairnya saya masukkan ke botol air mineral, itu bentuknya seperti air mineral ini karena mengikuti bentuk dari air mineral, bentuk botolnya ini. Dan jika air mineralnya tadi saya masukkan ke ini, cangkir kopi ini, dia akan bentuknya seperti cangkir ini. Maaf, bentuknya seperti apa ini namanya ya? Ya cangkir ya, seperti cangkir ini, seperti tadi. Ya, selanjutnya, benda cair mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Contohnya itu air yang mengalir dari pegunungan menuju laut, atau air terjun itu kan dari ketinggi ke rendah. Jadi ini contohnya. Air kita masukkan ke gelas ini kan. Nah, sebentar ya. Anggap saja yang ini tadi aquanya itu air terjun, yang ini yang di bawah airnya jauh ini. Jadi mengalir dari yang tinggi ke rendah. Nah, itu. Selanjutnya, apa ini? Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu mendatar. Seperti, sebentar, saya tambah lagi. Kita tunggu sampai tenang. Ini. Nah, ini kan datar ini karena tidak goyang, tenang, sehingga datar bentuk airnya, tidak bergelombang. Ya.
Oke, selanjutnya mengenai benda gas. Selanjutnya mengenai benda gas. Benda gas ini bermacam-macam, bisa udara, gas LPG, untuk kita itu juga gas itu. Ciri-cirinya sebagai berikut. Benda gas menempati seluruh ruang. Nah, contoh ini adalah sini. Nah, jika saya tiup plastik ini, udara akan menempati ruang yang ada di plastik ini. Contoh ya. Nah, jadi semua udara masuk ke dalam plastik ini. Ya, selanjutnya gas menekan ke segala arah. Ya, contohnya ini juga. Di semua tempatnya kan ada gasnya. Jadi penuh, plastik ini penuh. Di gas menekan ke segala arah. Selanjutnya gas memiliki berat. Seperti gas LPG itu kan memiliki berat, ada yang 3 kilo, ada yang 6 kilo atau 12 kilo dan sebagainya itu. Intinya benda gas sesuai wadahnya. Ya seperti ini tadi, jika saya masukkan ke plastik, saya tiup udaranya ke plastik, itu benda gasnya yang mengikuti bentuk plastik ini. Begitu juga jika saya tiup udara ke botol ini, benda gas itu ya mengikuti volume botol ini. Jadi benda gas mengikuti wadah yang ditempatinya gitu. Tetapi mudah dibentuk. Kayu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ini kayu keras dan kuat. Kayu ini keras, ini bentuknya hancur karena keras dan kuat, tapi mudah dibentuk. Yang sifat berikutnya, kayu mudah dibentuk. Ya seperti ini, asalnya kan enggak seperti ini, lalu dibentuk menjadi seperti apa ini asbak dan lain sebagainya. Kayu tidak mengendalikan panas listrik dengan baik.
Ya kalau umpama ini kayunya saya bakar itu yang ini panas, yang sini tidak panas karena tidak bisa mengandalkan listrik dan tidak bisa mengandalkan panas. Intinya kayu tidak tahan terhadap air sehingga mudah rapuh jika diletakkan di tempat yang basah dan lembab, seperti contohnya itu gubuk atau rumah-rumah di sawah itu kan kaki-kakinya itu menyentuh air di sawah tadi sehingga mudah rapuh kakinya. Kecuali jika airnya itu air laut, di air asin itu tidak mudah rapuh. Selanjutnya kayu tidak tahan terhadap hama, seperti rayap itu. Rayap kan bisa memakan kayu hingga hancur gitu. Baik, bahan selanjutnya itu mengenai plastik. Sebentar. Oh, ini ada plastik. Pakai ini lagi ya, soalnya nggak nyetok plastik banyak. Mengurangi penggunaan plastik. Plastik adalah salah satu bahan yang banyak digunakan untuk membuat benda besar kita. Ya seperti ini juga plastik. Ini plastik. Terus kursi-kursi itu ya ada yang dari plastik. Terus ini korek ini yang luarnya juga plastik. Sifat-sifat benda plastik. Yang pertama, kedap air. Ini kan tidak air mineralnya kan, ini tidak tembus air mineralnya karena kedap air. Terus mudah dibentuk atau dicetak, ya tadi bisa dibentuk seperti ini, ini botol, bisa dibentuk seperti ini, korek, bisa dibentuk seperti ini. Nah, ini bentuk gelas, bisa dibentuk seperti pulpen ini dan lain sebagainya. Plastik itu ringan dan lentur, tidak mudah pecah. Jadi ya ini kan ringan. Nah, ini ringan, ini juga ringan, lentur, tidak mudah pecah. Tidak besar kan? Selanjutnya, plastik tidak tahan panas. Contohnya itu ini, kalau saya bakar plastik ini akan meleleh. Contoh ya, meleleh kan? Ya, jadi terbukti bahwa plastik itu tidak mengandung panas. Selanjutnya, plastik itu transparan dan hitam sepandang seperti ini. Tuh, transparan kan? Kita bisa lihat transparan. Sudah bisa melihat. Nah, selanjutnya plastik itu tidak mudah rapuh dan sulit diuraikan oleh alam. Ya, seperti buang-buang sampah jajan itu kan bertahun-tahun di tanah itu tidak hancur. Jadi itu, kalau bisa jangan terlalu banyak menggunakan plastik karena sulit diuraikan oleh alam. Yang bahan selanjutnya adalah karet. Karet merupakan bahan yang berasal dari getah karet. Jadi itu karet itu ada pohonnya, yang dari pohon itu namanya karet alami. Ciri-ciri karet yang pertama, tidak mudah panas. Ini karet yang dari pohon tadi itu tidak mudah panas. Sebenarnya ciri-ciri karet itu mudah diolah. Ya tadi bisa diolah seperti ban itu, ban sepeda, ban motor dan lain sebagainya itu. Karet itu memiliki daya elastis yang tinggi. Contoh ini, saya tarik dari ujung sini sampai sini itu enggak putus karena elastis. Baik, selanjutnya itu bahannya kaca. Kaca adalah bahan yang bersifat tembus pandang, mudah dibentuk, mudah pecah, tahan gesekan, tahan air. Seperti ini. Kaca ini biasanya kaca. Nih. Bisa dilihat menjelaskan kaca.
tembus pandang, transparan kan, nah, transparan, terus mudah dibentuk. Awalnya itu tidak seperti ini, lalu ada cetakannya, bahan kaca tadi dimasukkan ke cetakan dan dibentuk seperti gelas ini. Selanjutnya ke tahap air, ini kan ada airnya tidak apa ini merembes lah, tidak bocor gitu ya. Mudah pecah. Ini kalau saya pukul dengan batu seperti ini, nah ini pecah karena itu kaca itu sifatnya itu mudah pecah tuh. Dan yang selanjutnya mengenai materinya itu mengenai perubahan wujud benda. Jadi perubahan bentuk benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara fisika dan yang kedua secara kimia. Contoh yang secara kimia terus begitu ini kertas ini ya. Bahan fisika, kalau kertas ini saya bakar ya, nah itu kertasnya itu tidak akan bisa kembali lagi ke bentuk semula, jadi menjadi abu kalau terbakar. Di kayu bakar itu kalau dibakar menjadi abu, tidak bisa kembali seperti semula. Jadi perubahan kimia itu perubahan bentuk benda yang tidak bisa kembali ke bentuk asalnya tadi. Perubahan secara fisika contohnya itu melebur atau mencair. Mencair seperti ini. Batu ini, jika saya ini sudah mencair karena sudah dari tadi, ini sudah mencair karena sudah dari tadi. Jika ini saya panaskan itu akan mencair seperti tadi. Mencair kalau sudah lama tadi. Dan begitu sebaliknya, jika ini airnya tadi saya masukkan ke kulkas, itu akan berubah menjadi padat atau membeku gitu. Yang selanjutnya itu menguap. Menguap adalah proses perubahan benda cair menjadi gas. Contohnya saat kita memasak air, itu kan ada timbul seperti asap itu uapnya kan. Ya, itu namanya menguap. Dari air tadi menjadi gas. Tuh. Selanjutnya perubahan bisa itu mengembun. Mengembun itu seperti ya tadi sama juga, masa air jika ada ditutup dengan penutup ompreng tadi, itu kan ada timbul bintik-bintik di tutupnya tadi, itu namanya mengembun. Atau tidak itu yang banyak dijumpai seperti saat pagi itu di lapangan, di pohon-pohon itu kan ada air itu asalnya itu gas pada malam hari itu, dan berubah menjadi apa itu memang air, sehingga namakan mengembun. Jadi dari gas menjadi air namakan mengembun. Selanjutnya itu perubahan fisika menyublim, contohnya seperti tadi kapur barus ini jika saya letakkan di almari itu akan hilang kapur barus ini karena ini menyublim, akan berubah menjadi gas lebih padat menjadi gas, itu namanya menyublim. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi IPA yang bertema benda dan sifat-sifatnya. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.